Hola Mina, video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 105. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dari Senpai Indonesia, pesannya salamin dari perantau Jepang. Saya pantau terus update-nya. Ne, arigato gozaimasu. Itsumo mite kurete ureshii desu. Korekara mo yoroshiku ne. Nihon de ganbatte kudasai. Oke, itu dia para donatur kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur cerita. Let's go. Beralih ke tempat lain. Di sana ada Raiden yang sedang menghajar monster-monster dengan cara mendorongnya menggunakan telapak tangannya hingga mereka semua hancur total. Tidak hanya menggunakan telapak tangannya yang merupakan teknik dalam sumo, dia pun melakukan sebuah hentakan kaki yang merupakan salah satu dari teknik sumo juga, di mana hentakan kakinya saat itu berhasil menginjak salah satu monster hingga gepeng. Saat itu ada pahlawan profesional dari asosiasi pahlawan yang sudah kewalahan menghadapi para monster itu sebelum akhirnya Raiden datang. Raiden berkata, "Kau pahlawan profesional ya?" Pahlawan itu hanya diam termenung melihat Raiden. Lalu Raiden menghampirinya dan berkata, "Syukurlah kami tiba tepat waktu. Serahkan saja sisanya pada kami." Sementara anggota tim Raiden berkata, "Neo Leader Raiden memang luar biasa. Dia bisa menghancurkan monster itu bahkan tanpa battle suit." Lalu Raiden menoleh ke belakang sambil berkata, "Kalian semua juga hebat. Warga sipil yang terlihat ramping dan lemah di mataku bisa langsung berubah menjadi petarung kuat, melebihi pesumo super hanya dengan mengenakan battle suit. Akan tetapi, senjata ilmiah yang tidak mengandalkan darah dan keringat itu bisa melumpuhkan insting liar yang seharusnya dimiliki manusia. Jadi untuk saat ini, aku belum membutuhkannya. Baiklah, mari kita bereskan sisanya." Saat itu, pahlawan profesional dari asosiasi pahlawan tadi hanya bisa menatap Raiden dan timnya dari belakang. Dia berkata, mereka kuat sekali, pergerakannya efisien. Selain pengaruh dari perlengkapan dan kerjasama tim mereka, menjadikan sosok Raiden sebagai pemimpin mereka memang tepat. Tanpa sadar, aku pun jadi ingin ikut berjalan di belakangnya. Bencana monster yang terjadi di beberapa kota saat ini sudah diberitakan di televisi nasional. Sang penyiar berita berkata, hari ini peringatan monster telah dikeluarkan di berbagai daerah. Beberapa monster tingkat tinggi yang ganas pun telah terkonfirmasi. Tapi ada juga laporan yang menyebutkan bahwa mereka dikalahkan satu demi satu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mari kita tanyakan situasi terkini kepada reporter Ogesa yang ada di lokasi bencana monster. Lalu sang reporter Ogesa melaporkan situasinya. Dengan ekspresi panik, dia berkata, "Baik, situasi di lokasi saat ini sangat luar biasa. Pahlawan kelas C yang kebetulan ada di lokasi langsung melawan sekelompok monster yang tiba-tiba muncul. Tapi dia langsung dikalahkan dengan mudah. Ketika tangan jahat para monster itu mulai mendekati warga sipil, tanpa disangka, yang muncul ternyata bukan pahlawan profesional dari asosiasi pahlawan, melainkan para pahlawan dari organisasi pahlawan baru bernama Neo Heroes." Baiklah, sekarang mari kita rehat sejenak untuk pariwara berikut ini. Kalian ngerasa nggak sih? Sekarang kalau mau nonton anime secara legal itu rasanya mahal banget. Apalagi kadang setiap judul adanya di beda-beda platform. Mau nonton judul A ada di platform ini, judul B ada di sana. Ujung-ujungnya, banyak yang balik lagi ke situs ilegal yang penuh iklan atau beli akun perorangan di sosmed yang risikonya jelas tinggi, sering kena hack, di-banned, dan nggak ada jaminan sama sekali. Nah, untungnya saya nemu Going Bus. Ini adalah platform patungan langganan yang dikelola secara profesional. Jadi kita bisa langganan Netflix, Disney Plus, YouTube Premium, bahkan Crunchyroll dengan harga yang jauh lebih ramah di kantong, tapi tetap legal dan aman. Itu poinnya. Yang bikin tenang, mereka punya sistem manajemen sendiri. Jadi ada jaminan refund dalam 24 jam kalau ada kendala. Nah, kalau kalian tertarik untuk coba cara hemat ini, langsung aja klik link di deskripsi atau pin komentar ya. Jangan lupa pakai kode promo spesial. Ketik aja ANIM pas check out biar kalian dapat diskon 10% tambahan untuk pesanan pertama. Setelah itu muncul iklan yang menayangkan Wavy Gyaja sedang mempromosikan majalah web Neo Heroes. Wavy Gyaja berkata, "Mari menuju era baru bersama Neo Heroes. Majalah web Neo Heroes edisi pertama telah rilis dan gratis. Khusus hari ini, kalian juga bisa mendapatkan kupon menarik."
Saat itu pun terlihat kendaraan lapis baja yang melesat cepat di jalan raya. Di dalamnya membawa pahlawan Neo Heroes yang tidak lain adalah tim Suiryu. Saat itu, Suiryu masih memandangi foto Garo dan membaca data diri Garo dari tablet. Ekspresi Suiryu saat itu masih terasa tidak percaya bahwa dia harus mengincar manusia yang bukan monster lagi. Dan bahkan saat ini sudah berkelakuan baik. Tapi saat dia merasa bimbang itu, terjadi ledakan cepat di luar, di mana ternyata ada sesuatu yang melesat cepat di jalan tol hingga menabrak dan menghempaskan mobil-mobil di sana. Sesuatu yang melesat cepat itu adalah monster siput super cepat dengan level bencana demand, dan saat itu yang sedang memantau monster siput itu adalah Exal. Exal berdiri di atas billboard sambil menghubungi timnya dengan berkata, monster terlihat dengan mata telanjang. Dia mengamuk sambil menyeret semua kendaraan di jalan tol. Persimpangan di depan sudah diblokkan. Kalau begitu, sesuai rencana, semua personil bersiaga di gerbang tol. Aku akan memancing monster itu. Setelah itu, Exal mengaktifkan armor blade shoes-nya. Lalu dia melompat ke jalan tol sambil mengirim pesan terakhir sebelum beraksi kepada timnya dengan berkata, Neo Hunters, mari kita bertarung sekuat tenaga. Setelah Exal mendarat di jalan tol, dia menyiapkan pijakannya dan langsung melesat cepat mengejar monster itu. Exal pun ternyata membawa senjata, yaitu sebuah kapak yang gagangnya cukup panjang sehingga terlihat seperti dia sedang menggunakan tongkat hoki. Saking cepatnya dia meluncur, saat di tikungan tajam, dia menjadikan dinding pembatas jalan tol sebagai jalur pijakannya untuk meluncur. Setelah itu dia meluncur di atas pembatas jalan tol itu dengan sangat cepat, hingga akhirnya bisa menyusul monster siput yang sebenarnya memiliki kecepatan sangat luar biasa. Dan ini membuktikan bahwa Exal jauh lebih cepat darinya. Saat itu Exal berkata, 390 km per jam, kecepatan yang tidak mungkin bisa tercapai dengan blade shoes buatanku yang dulu. Tapi jika dengan perlengkapan yang sekarang, aku bisa dengan mudah menyusulnya. Setelah itu Exal menebas-nebas monster siput itu, dan seketika dari area mulut monster siput itu terlihat memuntahkan darah. Cangkangnya pun retak tertebas, dan monster siput itu pun pergerakannya mulai melambat. Exal langsung melaporkan situasinya kepada anggota timnya yang sudah menunggu di gerbang tol. Exal berkata, racun kuat dari senjata kita sudah mulai bekerja. Kecepatan monster itu melambat. Selanjutnya tusuk dia. Saat itu anggota tim Exal sudah bersiap dengan tombak mereka masing-masing sambil menunggu monster siput itu datang. Tombak itu sendiri sepertinya sudah dilapisi dengan racun mematikan, sama seperti senjata Exal. Kemudian setelah monster siput itu datang, mereka pun langsung menusuk bagian kepalanya. Monster siput itu pun tewas seketika, tapi gerbang tol ikut hancur karena tertabrak monster siput itu. Setelah itu anggota tim Neo Hunters bersorak dengan berkata, berhasil, luar biasa, kita berhasil menghabisi monster level demon tanpa ada satupun korban. Ternyata Exal-san memang benar. Setelah itu Exal melihat kapaknya sambil berkata, kapak dan tombak khusus yang kita pesan dari Neo ini juga hasilnya lebih dari yang kuharapkan. Kita bisa menggunakan ini untuk terus mengalahkan monster-monster. Sepertinya tujuan mulia yang diusung Neo Heroes bukan cuma omong kosong belaka, itu bisa dipercaya. Dan momen dikalahkannya monster siput itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 105. Money